Gak apa-apa, kecil juga gak apa-apa sih maksudnya. Ya, aku film nggak? Enggak. Ya lu Hah? Apa? gendut banget. Pincu? Gendut. Gak apa-apa, gendut. Di belah sini, saya belah situ. Boleh, sama aja nggak sih? Nanti di session pas beres ini nanti kasih tahu. Set. Nanti ada ininya. Di Ya, sini. di sini. Di sini. Lanjut, langsung aja ya. Hah? Biar cepet. Ayo guys. Itu masih nih. Udah dipegang aja. Oke. Oke. Apa yang ini om? Lagi. Udah. Masuk aja. Oke. Masuk ya. Kelihatan om. Aman. Jangan, ya gitu kan nggak apa-apa Ya, kan. oke. Udah, go. Cek. Udah belum? Itu suaranya ada? Enak ya? Seru banget. Ini suasana yang berbeda, Suasana Vi. baru, ya. Jadi enakan. Suasana baru, Kak. Suasana baru. Menyatu nih. Gimana? Tuh kacamata poho Kacamata awas. Nih kita sambut nih wali kontrolnya. Sini keluar. Udah? Aduh banget. Go. Halo, selamat datang lagi di section Cruise Corner. Cruise Corner. Right and stream. Bareng Pi Kopi. Nah, siang ini kita ini ya, Vi, baru nih, dengan ya. suasana baru ya. Wah, dengan Yang ditemenin dengan pohon-pohon di sini ya. udaranya ini nggak perlu pakai kipas om. Aku nggak akan kepanasan di sini. Nggak perlu. Jangan kepanasannya cuma agak-agak ini nih agak-agak deg-degan karena ini ditontonnya sangat banyak orang ini di layar di belakang layar ini. Iya. Banyak orang nih teman-teman. Nah, jadi kita sengaja nampilin dari suatu tempat ya ini ya, tempat ini
supaya apa ya, intinya sih sebenarnya supaya ada suasana baru ya, Vi. Terus mengenal tempat juga nih Om. Ya. Jadi teman-teman yang tahu terusnya dari sosial media aja jadi tahu nih Om. Ada luar nih juga nih, ada ininya, ini seru. Jadi Kan dari hari-hari kemarin ya, dari episode pertama mungkin sampai sekarang tuh episode berapa? episode 6 nih Om. Episode 6. Kita tuh rencana episode 6 sekarang ya. Nah, itu kan sering kita bilang bareng Pikopi ya, Vi ya. Iya nih, dari Pikopi nih. Nah, ini sekarang Kita teman-teman udah tahu ini ada pengenalan Pikopinya ya, di belakang. Pikopi. Nah, pengenalan Pikopinya nih. Nih Om, sebelum kita berbincang lebih jauh nih Om ya. Iya. Nih, buat teman-teman gimana nih teman-teman, kita sapa dulu. Sehat ya nih teman-teman. Semoga sehat ya Om ya. yang jelas harus pada sehat. Nah, soalnya Harus sekarang sehat. cuacanya lagi Hmm. bagus, cuman ternyata banyak yang drop juga nih Om. Semoga yang sakit juga cepat sembuh ya Om Terus ya. sembuh banget. Ya, Nah, terus komen-komen juga nih teman-teman dari mana biar kita sapa-sapa dulu nih. jelas. Biar kita sapa-sapa dari mana nih. Yang jelas kalau misalkan dari kru sendiri itu dari berbagai pulau ya. Iya, Kayak pastilah Kalimantan, teman-teman. Makassar, terus Sulawesi gitu ya. Sumatera ya benar-benar Om. Ya, makanya teman-teman kita sapa-sapa dulu ya biar kita Betul. tahu nih teman-teman dari mana yang nonton Hmm. live streaming ini. Oke. Hari ini kita bahas tentang apa sih, Vi, sebenarnya tuh? Nah, sekarang ini kita mau bahas tentang quality nih Om. Quality Satu ya. produk nih Om. Judulnya sih sebenarnya ekstrim loh itu. Iya nih. Sangat-sangat gitu ya. Itu udah dapat judulnya dari siapa sih itu? Itu kayaknya tuh lagi bengong aja terus apa ya gitu. Langsung aja ada di otak, oh ini nih kayaknya cocok nih untuk judul kita. Nah. Title-nya nih biar berani lah kita nih. Jelas. Karena kalau misalkan dilihat dari judulnya aja, sebenarnya ini judulnya udah deep banget, udah Iya. dalam banget sebenarnya Udah, tuh. mau ngasih tahu nih produk kita tuh kayak bagus gitu. Nah, gitu. Karena dari judulnya apa tadi, Vi? Quality Never lies. never lies. Sama dengan hubungan ya. Iya. Jangan sampai ngebohongin, bener nggak? Jangan dong. Apalagi yang dibohonginnya. Jangan dong. Nih Om, Oke. kita tuh udah di minggu kedua di bulan Agustus Ya. nih Om. Wah, Gila, udah gila. minggu kedua nih. Gak kerasa nih 2 minggu lagi kita udah di bulan selanjutnya Om. Nah, terus partner juga udah di episode 6. Episode 6 ya, Episode 6 alhamdulillah. dong. Kayak ini kalau kita Episode di 6. episode 10 kita harus kasih giveaway nih buat Jelas. teman-teman semua nih Om ya. Nah, kita sebenarnya tuh butuh nanti dari saran teman-teman ya, Iya. untuk giveaway, sebenarnya untuk giveaway yang pantas untuk nanti episode 10 itu apa? Iya, Nah, ya. karena kalau nomor 10 sebenarnya itu nomor keramat sebenarnya. Iya, itu kayak nomor 1 yang genap gitu loh. Nah, ini Om, ngomongin tentang giveaway-nya nih, pasti Ya. akan di seputar sepeda aja ya Om ya. Jelas. Nanti di sekitar sepeda, terus Tentang teman-teman yang suka sepeda, kopi juga tuh bisa nih Om ya. Karena jelas. kita kan bareng Pikopi ya, kita Bareng bawa Pikopi. Pikopi, jadi bisa lah kita agak-agak curi-curi ini ya, ya. gampang lah ya. Nggak ngomong-ngomong tentang suasana nih, Vi. Ya, gimana? Suasana sebelum kita ngomong ke masalah nanti tentang apa? Tentang giveaway. Iya. Ini suasana sekarang kayak di mana ya? Di luar negeri gitu ya. Iya. Panas-panas, summer-summer gitu kan ya. Samar banget. Untung Ini aku sampai- pindah tadi. Untung aku pindah, untung gak minta pindah. Jadi aku adem nih di sini, alhamdulillah. Kalau kata bahasa Prancisnya apa, Vi? Apa tuh? Geheng sebelah. Geng sebelah bener. Ini karena arah matahari ini udah mau ini, Om, udah mau sore kita Udah mau sore nih. kita Oh, ya. udah. Mudah-mudahan Gak jadi apa-apa, berkah aja ya. ini jadi sehat ke Om. Gak akan bikin hitam ini. Ya. Oke, nanti di episode 10 kita tuh ada giveaway ya. Giveaway, Giveaway kita yang akan- insya Allah giveaway-nya menarik. Harus menarik. Ya, ini makanya teman-teman juga komen-komen juga ya Om ya, Betul. mau giveaway-nya apa biar kita kayaknya kayak kayaknya ini bagus nih, kayaknya ini Ya. bagus. Jadi teman-teman bisa komen-komen di bawah nih mau giveaway-nya apa sih kira-kira ya Om ya. Nah, gitu. Terus kita bahas tentang giveaway udah. Kita bahas tentang apa lagi, Vi? Ini Om, ngomong-ngomong tentang sepeda nih Om, aku Ya. mau tanya nih, Om itu udah pakai Kres tuh dari kapan? Kalau Kris sendiri sih sebenarnya dari mulai 2019 Desember sebenarnya. Awal-awal terbentuk ya Om ya? Awal terbentuk sih kita udah coba sepedanya, udah pakai sepedanya gitu dari luar kulit. Mantep nih. Terus gimana nih Om? Kondisinya setelah dipakai selama itu nih sampai sekarang 2024 nih Om. Kalau bisa dibilang sih amazing ya. Nah, amazing. Karena apa ya, dari mulai pembentukan sampai barang jadi, dari bahan baku sampai akhirnya jadi satu produk sepeda, itu
yang insya Allah sebenarnya itu jadi produk unggulan kita sebenarnya, Pi. Dan udah diuji ber-SNI, diuji secara SNI ataupun diuji secara perorangan seperti kita sendiri. Nah, kalau bisa dibilang sih, kalau si frame sepedanya itu, kalau bisa dibilang itu juara. Mantap. Mantap. Tapi kayaknya nih Om peres aja deh kayaknya nih. Peres kan karena Om ini udah melekat banget kan, terus di Om ini apa yang Om omongin ini ke kita peres ya nggak? Tapi boleh dicek. Oh bisa ya? Boleh ya, cek. Bener-bener. Oh. Nah, boleh dicek nanti, Pi. Karena udah bongkar-bongkar juga ya Om. Ya, udah dibongkar. Jadi sempat kita tuh kemarin coba untuk trial ya, bukan trial sih sebenarnya, kita coba untuk uji juga. Iya. Ya, sejauh mana sih quality controlnya, sejauh mana sih quality-nya tentang si frame ini, lasannya sampai mulai dari dari mulai pemotongan dan sampai akhirnya jadi sepeda. Nah, selama 4 tahun itu kita coba lihat sebenarnya tuh, kita coba bongkar dikit. Salah satu sepeda yang sepedanya itu udah dipakai kemana-mana, Vi, dengan beban yang mungkin kalau bisa dibilang sih beban lumayan, agak berat gitu maksudnya tuh. Nah, coba nanti kita sebenarnya bisa di slide sih sebenarnya. Tapi Ya. nanti Om, hasilnya akan kita bocorin di episode 6 ini. Jadi untuk Betul. teman-teman nih ya, sebelum kita ke pembahasan lebih dalam lagi nih tentang sepeda cruise ini, bisa nih di komen-komen juga sama teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang membingungkan, bisa nih ya Om ya, Bisa. ditanyakan dulu, nanti kita akan jawab di akhir pembahasan. Betul. Nih Om, ngomongin tentang kualitas. Sebenarnya setiap Jumat itu yang bikin kita happy itu ada salah satunya nih Om. Yang bikin kita bersemangat nih di hari Jumat itu inilah siapa lagi? Iya, kopi. Kopi nih. Ngomongin tentang kualitas Om, pasti kopi juga ada kualitas khusus ya Om. Benar. Ya? Oh, baru diomongin ya. Udah datang ngerti juga. aja. Alhamdulillah. Sama rockstarnya. Terima kasih banyak Om Aba. Ya, aduh. Langsung aja, Via. Langsung aja sebelum kita coba ya, kita coba nih. Itu Vi rasa apa, Vi? Ini rasa coklat. Rasa coklat ya. Ini kalau bisa dibilang sih ini rockstar. Ini rockstar yang bisa ngerok bareng star. Ya kita coba dulu Om. Masya Allah, nikmat banget, Vi. Banget. Ini satu produk unggulannya mungkin ya dari kopi ya. Waduh. Nah. Ngomong-ngomong tentang kopi juga, Vi. Bakal ada seseorang yang datang nggak ke sini? Ya, pasti nih kayaknya nih. Oh gitu. Iya nih, kita mau bahasnya langsung sama foundernya langsung. Karena gini, Pi. Karena mungkin salah satu judulnya juga akan kita kaitkan juga dengan kopi ya. Iya, karena kopi juga punya kualitas terbaik supaya misalkan menjamin si pelanggan tuh agar puas. Iya, puas benar. Beli kopi itu sendiri ya minumnya. Oke. Mau dipanggil langsung? Kita panggil aja langsung ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Bagus benar nih Om. Oke, kita panggil. Kita sambut nih. Apa sambutnya pakai ini? Pakai bunga-bunga? Apa karpet merah? Gak usah lah, gak usah ya. Dengan siulan aja, Pi. Kita tarik aja. Kita tarik aja. Boleh. Founder dari Pikopi nih. Founder dari Pikopi, Mas Eko ya. Mas Eko. Boleh, siap. Mana nih? Agak bergetar ya. Hal baru ya ini Mas ya? Iya. Hal baru. Nah, teman-teman ini ya. Ini salah satu founder dari Pikopi ya. Nah, Bisa nih perkenalkan diri dulu nih kayaknya Mas. Saya. Halo, saya Eko. Saya owner dari Pikopi by Piknik Kopi. Mantap. Saya jadi deg-degan. Saya juga jadinya kayak terbawa di getarannya nih Om. Karena suaranya itu loh sebenarnya. Kenapa suaranya? Jantan banget. Jantan Laki-laki banget, banget. Wah, pokoknya. Ini mau ngebahas kejantanan atau mau bahas kopi? Oke. Kopi ada yang tanyain, Pi. Ayo, Pi. Oh, kan kita mau bahasnya tentang Kualitas ya. kualitas nih Mas. Kalau kualitas kopi yang dipakai kopi itu apa sih? Kan mesti ada grade-nya itu ya. Apa tuh Om? Tahan. Apaan?
sebelum berkualitas, Apa nih? kita ngobrol dulu tentang masa sejarahnya dong. Oh, sejarahnya. Oh, boleh Dari tuh. kopi, Boleh. Di tahun berapa, udah berapa lama, dan outletnya kayaknya tuh kalau nggak salah udah ada 1.300. Enggak. 5 juta. Iya benar. Baru 2. Masya Allah 2 juga ya Om ya. Masya Allah Iya. banget. Bisa, ayo. Oh ya, jadi boleh kalau misalnya dikasih kesempatan tadi. Jadi sejarah dari Pikopi sendiri itu kita, kalau untuk Pikopinya ini itu kita berdirinya sejak 2023 September sebetulnya. Nah, kalau untuk cabang yang pertama yang di Lembang namanya tuh Piknik Kopi Lembang. Itu berdirinya sejak 2021 pas pandemi. Dan kebenaran untuk bulannya sama. Jadi ada di bulan September juga. Kayaknya bersejarah ya September Ya. itu. Kalau kata lagu kan September Ceria, lagunya siapa kan? Lagunya siapa? September Ceria. Nah, jadi kalau untuk si Pikopi ini sendiri, insya Allah di bulan depan itu berulang tahun yang pertama lah ya. Seru tuh. Terus perpanjang kontrak ya berarti. Ya kayak gitu sih paling. Nih, ngomongin katanya bukanya tuh waktu pandemi nih. Gimana kok? Padahal banyak bisnis yang malah gulung tikar ya selama pandemi ini. Gimana ya? Apa sih motivasinya nih? Nah, jadi untuk kenapa kita akhirnya ngebuka Piknik Lembang itu tuh kita kalau misalnya mau curhat sedikit ya, itu kita tuh diajak kerjasama sama timnya dari Floating Market waktu itu. Jadi kebenaran mereka punya lahan di daerah Lembang, di tepatnya di Jalan Baru Ajak Desa. Nah, di situ tuh udah ada yang namanya nasi timbel piknik namanya. Nasi timbel piknik. Nah, di situ gimana caranya ya? Nah, dari inisiasi dari mereka itu yang akhirnya ngajak ke tim kita gitu buat coba dong ada kopinya, karena di bisnis untuk di pandemi sendiri bisnis yang paling kenceng itu sebenarnya kopi. Karena kopi itu kan bisa dibawa gitu. Nah, kopi itu sendiri kan sekarang bukan cuman sekedar rekreasional, tapi udah jadi kebutuhan primer gitu sekarang. Nah, untuk si Piknik Kopi Lembang sendiri pada akhirnya diajak, itu kita agak-agak proyek sangkuriang sebenarnya. Diajaknya tuh 2021 bulan Juni, September udah running. Waduh, itu cepet banget ya itu. Itu lumayan cepet sih. Gitu. Tadi pertanyaannya kenapa bukanya pas di pandemi ya? Nah, itu karena kebenaran bisnis si kopi sendiri itu kenceng banget pas pandemi gitu. Iya. Masuk akal banget. Bener kan banyak juga yang kita jarang keluar ya, jadi kita pesennya ya gojo aja atau sejenisnya ya. Iya. Bener. Lalu apa lagi nih Om? Nah, kalau ngomongin tentang Pikopi, sebenarnya kan banyak varian menu ya. Varian menu, terus emang sebenarnya sih kalau misalkan dilihat dari yang saya rasain ya, dari kemarin-kemarin dari episode 1 sampai 5. Iya benar. Itu kayaknya best seller semua sih sebenarnya tuh. Iya. Benar. Enak banget gitu si kopinya, terus rasa kopinya. Nah, ada kiatnya sebenarnya Om untuk misalkan racikan-racikan tersendiri atau misalkan ada pelatihan-pelatihan khusus untuk teman-teman di belakang, untuk teman-teman baristanya, itu ada nggak Om? Oh, kalau untuk saya pribadi sih sebetulnya yang namanya kopi itu susah-susah gampang. Gampangnya 1, susahnya 2 gitu. Saya sendiri itu sempat pelatihan sebetulnya di 5758 Kopi Lab. Jadi di situ tuh salah satu yang terbaik lah pelatihan untuk di Bandung. Saya sendiri sebenarnya goals untuk pelatihan itu supaya ngerti lah kopi itu dari mulai yang manual, terus yang pakai mesin sampai ke mixologi. Nah, untuk untuk pelatihan sendiri sebetulnya saya di sini kerjasama juga sama orang yang ngedevelop Piknik Kopi Lembang. Ada namanya Zulfikor lah dia. Dia tuh kalau menurut saya itu pemahamannya bagus tentang kopi secara basic, sama mixologinya juga bagus. Jadi dia tuh kalau kesini suka kadang-kadang pakai bahan-bahan yang ada aja ya, terus tiba-tiba bikin, coba tambah ini, tiba-tiba enak aja. Iya, jadi aja di situ tuh. Dan akhirnya anak-anak juga yang jadi barista di sini maupun yang di Lembang
itu bergurunya ke dia gitu. Nah, fun fact-nya sebenarnya ada barista juga yang di Lembang nih. Dia itu sebenarnya punya tempat kopi. Oh iya. Tapi dia ngebar di Piknik Kopi Lembang. Seru banget ya. Ya, karena kopi itu nggak apa ya, gede banget, luas banget kolamnya gitu supaya kita bisa nge-explore dan segala macam kayak gitu sih. Bagus-bagus tuh. Oke. Jadi sekitar tentang masalah itu ya, masalah si kopinya sendiri. Nah kan kita sekarang lagi ngobrolin tentang masalah kualitas. Iya, benar-benar. Jadi tanya tentang itu ya, masalah kualitas sendiri. Karena kalau si Chris kan jelas itu bahan bakunya ya, bahan baku mesinnya harus gimana, harus pakai apa gitu ya. Nah kalau kopi sendiri sebenarnya ada standarnya mas untuk kualitas sendiri itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kopi sendiri kualitasnya itu dari awal itu ditentukan di biji kopi. Dari biji kopi beralih ke mesin ataupun ke apa ya? Ya ke mesin dulu lah pada umumnya, karena di Itali kopi itu selalu pakai mesin sebetulnya. Espresso tuh hal yang biasa diminum di di pagi hari lah. Bahkan istilahnya kalau di Itali tuh minum kopi setelah jam 11 itu haram hukumnya. Ya. Karena orang sana tuh bikin minum kopi itu dari jam 6 sampai jam 11. Karena untuk supaya lebih konsentrasi aja gitu. Nah, untuk kualitas sendiri, yang pertama berarti kan dari si biji kopinya, yang kedua dari mesinnya sebetulnya. Nah, untuk masalah baristanya, lihai atau segala macam, ya itu sebenarnya nggak terlalu kentara lah gitu. Nah, untuk kualitas, kan tadi si temanya tuh quality never die, never lie. Quality never lie ya. Kalau life is never flat ya. Nah, kalau misalnya si quality sendiri dari Pikopi itu kita selalu menjaganya supaya rasanya tuh khas Jawa Barat. Jadi di Pikopi sendiri itu kita selalu ngambil beans-nya dari Jawa Barat. Kayak misalnya dari Gunung Halu yang biasa, tapi kadang-kadang kita nyoba juga Ciwidey, kita nyoba juga Manglayang, segala macam. Karena memang kualitas di Jawa Barat itu sendiri sama kayak Kreus lah. Maksudnya kan Kreus berasal dari Jawa Barat nih. Dan kualitasnya juga bagus sama kayak beans-beans yang ada di Jawa Barat tuh bagus-bagus. Jaga ya, jelas ya. Betul. Cuman kalau quality never lie, kalau di bahasa Sunda apa kan? Kualitas tengah bohong. Kualitas semua tengah bohong. Ayah harga, ayah kualitas. Ayah harga, ayah kualitas. Itu jelas ya gitu ya. Jadi intinya gini, kan bentuk dari sebuah produk ya Bu ya. Itu bisa dilihat dari masalah kualitas dan kecepatan untuk menyikapi untuk produk itu sendiri. Apa? Baru suruh masuk aja. Ya sambil musik ya. Suruh musik. Manusia silver ternyata. Shock aku. Itu flashing room. Iya benar. Nah itu, jadi intinya sebenarnya tuh kualitas tuh salah satu progres dari mungkin Pikopi sendiri, terus si Chris sendiri. Itu kan syarat utamanya itu gimana caranya kita untuk bisa memuaskan pelanggan, Betul. Makanya kualitas itu harus tetap dijaga. Kualitas juga tuh bisa jadi jati diri satu produk ya Om ya. Betul, betul banget. Nah, sebenarnya ini kalau masalah kopi sih kita sendiri kurang paham ya ilmunya Awam banget. Nah, untuk kedepannya Mas Eko mau buka outlet lagi di mana kah gitu? Nah, menarik tuh. Jadi kita itu antara dua sebenarnya. Pikopi ini sendiri. Jadi ini bocoran ya buat yang nonton. Pikopi itu entah mau buka di suatu tempat atau kita tuh mau bikin inovasi baru. Jadi kita nggak diem di satu tempat, tapi kita pakai sepeda. Nah, nanti mungkin kita akan kerjasama sama Kreus. Iya, kayaknya ada sesuatu ya Om ya. Nah, mungkin kalau misalnya pernah lihat nih teman-teman sekalian gitu. Kalau sekarang tuh di sekitaran kota Bandung ya terutama itu banyak kopi-kopi keliling yang brandnya bagus-bagus kayak Janji Jiwa, itu udah jualan pakai sepeda sekarang, terus juga Kopi Jago kalau nggak salah. Kopi Jago ya. Jago ya, Jakarta itu kan Mas ya? Kalau nggak salah ya itu di Jakarta. Nah, jadi kita tuh pengen mengadaptasi lah kebiasaan dari ya masyarakat yang ngelihatnya. Jadi kayak gimana ya? Kayak inilah contoh teh yang diikat ya. Nah, teh yang diikat tuh kan harganya
bikin kita nggak mikir gitu. Maksudnya 2.000 mah pasti beli aja gitu. Nah kita juga akan bikin satu produk yang harganya tuh bikin nggak mikir aja. Kalau mikirnya ada dua nih, antara mau beli sama nggak beli deh. Nah dari saya sendiri, dari kami sendiri itu tujuan untuk apa ya buka kayak gitu tuh sebenarnya satu riset, yang kedua ya kita nyari pasar gitu sebenarnya, sama bahan promosi juga sih buat yang di sini. Bagus itu kita bisa kepikiran kalau kayak gitu ya. Mantap. Kan namanya inovasi itu. Karena jangan dipungkiri juga loh. Iya. Di belakang K-pop itu anak-anak muda semua. Iya nih. Yang misalnya pasti kreatif. Dia pasti mikirin gimana caranya supaya misalkan produknya itu bisa keluar dan memuaskan ya untuk pelanggan-pelanggan yang lain. Nah, untuk tips and tricks sendiri yang Mas Eko, ada nggak misalkan kritik dan saran untuk apa nampung lah? Iya. Sebabnya ada apa ya? Kalau misalnya dibilang itu ada wadah untuk nampung kritik dan saran nih. Kopinya misalkan enak banget gitu, atau kopinya gimana gitu. Ada nggak sih Mas Eko? Sebetulnya kalau kritik dan saran itu akan selalu ada ya, terutama kita baru runningnya ini kan setahun, belum kurang malah dari setahun. Kritik dan saran pasti kita tampung, terutama dari segi variasi ya, variasi rasa dan segala macam. Tapi ada juga kok yang mencari kualitas itu sendiri gitu. Cuman kan kita balik lagi ya, quality never lie, tapi quality based on harga, based on price. Nah kita juga kalau misalnya, jadi ya kita nggak munafik lah, maksudnya kita juga di sini terbatas dan pasarnya tuh bukan yang menengah ke atas banget gitu. Mungkin beberapa tempat kopi lain ada yang pasarnya menengah ke atas, harga kopinya juga ya relatif mahal gitu dengan kualitas yang mungkin setara gitu dengan harganya. Nah kalau kritik dan saran itu sendiri pada akhirnya pasti kita tampung, pasti kita obrolin, tapi ya untuk di 1 tahun sekarang ini kita pasti ada evaluasi yang besar gitu ya, evaluasi maksudnya rapat pleno, bukan? Nggak rapat pleno dong, pokoknya ada rapat lah pasti ya terkait 1 tahun jalannya usaha, lalu kita tampung dan kita akan mungkin di tahun kedepannya bakal ada surprise lainnya lah gitu di Pikopi. Kita sangat menantikan ya Om ya. Jelas banget. Karena kita sebenarnya penggemar setia P-Kopi loh. Iya, benar banget Om. Makasih ya. Makasih ya. Mas Eko, untuk menu sendiri Mas Eko. Untuk menu sendiri sekarang udah ada berapa menu Mas Eko? Di P-Kopi sendiri. Wah, pertanyaan bagus nih. Baru ngitung sekarang. Cuman maksudnya kalau dari kita tuh di sini ada 17 menu sebenarnya. Ada 17 menu, tapi ada beberapa menu yang masih di-develop. Kayak misalnya, kita tuh kan ada menu andalan namanya Rockstar, yang diminum sama Bapak ini. Jadi itu tuh jadi campuran antara espresso. Ada pelanggan juga ya yang beli Rockstar. Jadi kita tuh menunya ini ada espresso ditambah lemon, basically. Lemonnya entah itu yang fresh atau yang sirup sebetulnya bentukannya. Nah, karena kita sering ya tadi yang ngomong anak muda dan segala macam, kita tuh sering bereksperimen gitu kan. Nah, jadinya kita coba kalau misalnya lemon kan seger nih, cari yang lain dong yang seger. Kita coba untuk bikin Americano sebenarnya. Americano tuh jadi apel sama Americano. Jadi Americano gitu. Namanya pengen sih, maksudnya kayak Rockstar gitu ya, yang kayak dar gitu loh. Cuman ya makanya ini namanya masih develop lah gitu. Jadi belum rilis ya Mas ya? Harusnya udah di bulan depan nanti akan masuk ke menu gitu. Dan ada beberapa juga sih yang lain gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Ada berapa menu? Nah, jadi tidak memungkiri kalau ke depannya, terutama di bulan depan itu menu semakin banyak gitu. Walaupun tricky sih sebenarnya nambah menu tuh, kita tuh kan ada storage ya di sini. Storage-nya nggak kalau misalnya terlalu banyak menunya, storage-nya juga takutnya nggak nampung gitu. Banyak yang waste juga dan segala macam gitu sih.
seperti ada 17 menu tadi kalau nggak salah ya. Ya. 17 menu. Dan Di luar akan- Indomie ya. Di luar Indomie ya. Indomie. Campuran dengan makanan atau dengan minuman aja ya Mas Eko? Minuman aja. Minuman aja ya. Bayangin teman-teman coba. 17 lah. 17 menu minuman. Bayang nggak? Kalau yang kebayang sama kita cuman teh manis, teh Sama kayak Variasi Om, jadi kayak nampung banyak ini Ya. selera nih Om, kalau Benar, gitu. Nah, ya tadi ngomong kayak gitu sih sebenarnya, Vi. Jadi kenapa misalkan kita tanyain untuk masalah pendidikan karena ada nggak gitu ya untuk beradu atau berkeluh kesah lah Iya, ya. benar-benar Om. Karena ya inputan dari situ sebenarnya ya juga sama kayak gitu ya, Vi. Jadi ada inputan yang emang sifatnya itu mengkritik sebenarnya Iya, tentang itu sebenarnya. Tiba-tiba ada menu nanti dikasih sama Chef Juna misalkan ya. Gini. Ada Chef Dayat, ada Chef Asep itu. Nah, itu yang butuh kemungkinan ya karena ya artinya kan kalau istilahnya itu berkelanjutan ya Mas Pak ya. Itu berkelanjutan. Nah, namanya bisnis kan harus kayak gitu. Ya, betul. Nah, oke, Vi. Tadi banyak pertanyaan tentang masalah kualitas, tentang masalah berapa menu, tentang apapun gitu. Nah, mungkin ada penutup nggak buat Mas Eko? Apa ya, semoga ini aja sih di kopi selalu jalan gitu ya dengan Ya. terus juga nih biar Nah, kita itu. sama terus kerja sama terus ya Om ya, terus kayak semoga di 1 tahun ke depan atau akan 1 tahun ke bulan depan ini bisa jadi dorongan lah untuk kita semua ya Om ya. Ya. Terus juga untuk menu-menu barunya nih bisa nih ya biar kita juga pesen nih ya Om ya, biar kita jadinya ada yang baru nih bisa ya Om ya. Nah, jadi teman-teman ini Mas Eko ya sebagai founder dari salah satu P-Kopi atau Piknik Kopi ya. Iya. Piknik Kopi. Di kopi by Big Kopi. Tapi karena di sini nggak ada pikniknya Iya. sama sekali ya, mungkin pick kopi bisa jadi pick up kopi bisa. Ya. Mantap. Nah, jadi gitu, Vi. Ada nggak gini nih, Mas Eko? Jadi silakan intinya Mas Eko silakan ajak teman-teman atau misalkan ada suatu ajakan lah teman-teman di sini. Siapa tahu ada yang lihat, ada yang dengar juga, ada yang waste juga gitu ya. Silakan Mas Eko ajak teman-teman supaya bisa di sini. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang pengen ngopi, terus kebenaran mungkin ada di daerah Jalan Suci atau Jalan Surapati ya, karena ini di Jalaprang tuh daerah situ lah. Boleh mampir ke P-Kopi dulu ya, P-Kopi by Piknik Kopi. Itu tepatnya ada di halamannya Creus Creus Store ya, di Jalan Rereng Adu Manis nomor 47. Di sini kalian bisa nemuin kopi-kopi murah under 20.000. Ya, benar. Terus satu lagi juga bisa kalau misalnya kalian pengen ngajak keluarga atau ngajak temen-temen nih, biasanya grup ya, karena tempatnya luas banget, bisa ke Piknik Kopi Lembang, tepatnya di Jalan Baru Ajak Desa, nomor 154. Itu tempatnya jadi patokannya ya. Jadi kalau misalnya ke Lembang nih, setelah farmhouse, itu kan ada belokan ke kiri, ke Cihideng. Nah itu lurus dulu, terus nanti kalau tahu sebelah kirinya tuh ada Asep Strawberry, ini belok ke kanan. Jadi ada kayak gerbang gitu, nanti masuk ke situ, ada tempatnya luas banget. Dan makanannya lebih banyak dari Pick Kopi kalau nyari mah. Bala-balanya enak. Bala-balanya enak. Betul. Oke, terima kasih banyak. Intinya Mas Eko, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Ini udah beres juga? Hah? Enggak kan? Belum. Jadi kita lanjut. Nanti nih. kita lanjut. Kita masih ada bahasan Oh, iya. tentang masalah sekitar terusnya. Oh iya, mantap. Jangan kemana-mana. Terima kasih ya. Aduh, seru banget. Seru banget ya. Ya. Kayaknya kita harus ini Om, minum-minum dulu kali ya. Ya. Kering juga. Kering juga. Terus pipi sebelah panas juga. Itu aku sangat laki banget sih disuruh pindah ini, ya seru banget. Kurang care gimana cuy? Enak banget sih Om. Care never lies. Oke, Lanjut nih Om. next ke kita ngobrolin pembahasan. tentang masalah Terus itu sendiri Om. quality ya. Iya Om. Back to story nih Om. Back to story. Iya. Siap. Back to story nih Om, kan kita sudah terbuat udah apa sih? Udah 4 tahun nih Om ya.
otomatis banyak sekali sepeda-sepeda yang sudah kita produksi nih Om. Bener kan Om ya, banyak otomatis kualitasnya juga masih harus terjaga ya Om ya. Betul. Kok jadi hening ya ini? Jangan aja hening. Jadi mengeningkan Cipta. Kok jadi hening ini ya? Nah, kemarin tuh tim quality control kita tuh coba bongkar-bongkar nih Om. Sepeda yang udah dari awal terus muncul nih, kita bongkar nih masalahnya. Dan hasilnya gimana nih Om? Hasilnya tuh Om. Spill dikit ya tentang masalah hasil bongkaran dari 4 tahun sepeda cruise yang notabene si frame ini atau si bahan ini udah dipakai kurang lebih sekitar 8.000 kiloan lah. Iya. Nah, itu 8 kilo ribuan itu dari mana ke mana nih Om ya? Kalau di Bandung kemana ya? Sih, ya lumayan lah, 8.000 kilo jauh banget gitu maksudnya tuh ya. Cuman kan di sini kan jadi mengukur tentang masalah kualitas dan kekuatan ya. Karena kalau ngomong-ngomong tentang kualitas atau quality control itu mungkin itu kita banget sebenarnya, Pi. Iya benar. Kita banget sebenarnya. Karena emang apa? Karena sepeda salah satu syarat keselamatan. Iya, karena itu juga udah masuk ke kendaraan ya Om, sepeda itu. Nah kalau misalnya teman-teman boleh langsung skill aja gitu. Boleh nih, langsung aja ditayangkan aja cuplikan Nah, sepeda frame yang dari 4 tahun yang lalu ya? Iya, 4 tahun yang lalu. Jadi teman-teman bisa lihat secara detail. Kalau misalkan teman-teman misalkan sekarang ingin tahu nih, bisa di-share nggak nih tentang frame-nya? Ya. Oke, nanti kita share dari teman-teman admin ya. Ya. Nah dari situ teman-teman bisa lihat dari kualitas apa? Lasnya, dari kualitas besinya sendiri, atau misalkan dari masalah estetikanya. Ya. Itu tidak berubah ya, Pi ya? Iya benar Om. Tidak berubah. Dan 4 tahun masih kokoh ya Om ya, masih bagus. Terus dengan pemakaian yang sebentar dan beban yang dibawa itu besar Om. Iya. Ditambah kan ini ada elektrik bike juga, elektriknya yang 4 kilo. Elektriknya ini udah 4 kilo, dengan pump yang maksudnya itu 70 hampir 80 loh Om. Itu benar kuat dong untuk 4 tahun loh Om ini. Iya, untuk 4 tahun. Dan untuk perjalanan juga aktif nih. Pemilik sepeda ini aktif banget sepedanya. Terus kalau untuk jalan yang digunainnya juga beragam nih Om, dari yang biasa sampai yang bebatuan juga masih mantap. Berarti bisa dikategorin kalau menurut saya masih bagus ya Om untuk ini. Karena gini, karena kalau misalkan kita lihat masalah komposisi ya, tadi makanya komposisi kalau misalkan di frame ya, taruhlah komposisi lah gitu ya. Itu si frame-nya sendiri dengan full bike itu kurang lebih sekitar di 12,8 kilo. 13 kilo di frame-nya sendiri atau udah jadi full bike. Nah, tapi teman-teman gimana nanti part atau komposisi dari part sendiri? Kalau misalkan pakai karbon itu akan lebih ringan lagi sebenarnya. Ditambah dengan kalau misalkan ditambah dengan elektrik bike-nya. Itu udah tambah 4 kilo lagi. Tambah 4 kilo kan ya? Tambah 4 kilo. Jadi totalnya berapa sih? 20. 11 ditambah 4. Matematikanya. 17 kilo ya. Tambah 17 kilo. pemakainya yang 78 kilo deh kalau nggak salah. 78 kilo. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa mengukur. Jadi untuk teman-teman gambaran ya. Yang besar atau besar gitu bisa, aman bisa. Sepeda ini. Cuma kalau emang ada kekuatan sebenarnya dari standarnya si seat post. Kalau seat post sih sebenarnya 110 lah kekuatannya. Ya. Tapi all the way kalau sampai ada teman-teman yang di berat badannya lebih dari itu ya, lebih dari 110 bisa sesuai. Nanti langsung komen aja atau konsultasi dulu ke WA admin ya Om ya. Iya, WA admin. Terus nih Om dengan material. Nah, material yang dipakai itu lanjut masukin aja, cuplikannya dimasukin aja. Sambil dimasukin aja cuplikannya. Cuplikan tentang ini ya, yang tentang, material ya? Iya, material crisp-nya. Oh, udah nggak? Cuplikannya? Oh, udah masuk lagi? Ya. Oh, udah beres? Oh, udah beres. Ini dengan material combo steel tube nih, Om. Ya. Memiliki standar DIS G3445 dengan grade SPKM 13C nih. Oh. Material ini kena dengan tabung baja ringan dengan kandungan
karbon 0,25% nih Om. Yang mudah dibentuk. Jadi ini karbonnya atau besinya tuh gampang dibentuk nih Om. Ya. Secara kekuatan mungkin itu kan lebih kuat ya. Lebih kuat Om. Karena standarnya sendiri udah pakai standar JIS ya, Vi? Ya JIS itu ada industri standar Om. Japanese industri standar. Oh, ya. Ternyata emang bagus. Nah, kualitas. Ya, kalau ngomong tentang masalah bahan baku, Kris sendiri sih sebenarnya nggak main-main ya. Iya Om. Dengan material karbon filter nih Om yang kita pakai itu memiliki standar JIS itu sendiri Om. Iya. Dengan keuntungannya apa sih ya pakai material itu Om? Keuntungannya itu biasanya karena mengandung 0,25% karbon, otomatis materialnya tuh bersifat medium ya. Jadi ini ada 3 klasifikasi, ada yang low, medium, sampai high. Kita tuh pakainya yang medium karena medium itu lebih keras nih. Teksturnya lebih keras, tetapi masih bisa dibentuk. Kalau misalnya udah sehat itu kan keras banget dan agak susah dibentuk. Kalau misalnya yang medium itu masih bisa dibentuk. Ya. Terus keuntungannya juga beragam Om, ada dari kekuatannya. Salah satu itu kekuatan. Terus ada ketahanan sama perawatan. Oke. Perawatan yang keren ada Perawatannya juga. Ya jelas ya. Kalau kekuatan itu karena memiliki rasio kekuatannya mampu menahan beban yang tadi Om. Berapa besar itu yang bisa bawa aja sepeda itu sendiri. Iya. Itu masih kuat. Terus di ketahanan nih Om, ini sama kayak stainless steel. Kalau karbon juga itu bisa menahan karat Om. Karat, korosi Iya, mungkin korosi, ya. Nah, untuk sedikit bocoran, intinya sih sebenarnya begitu si material ini dilas atau udah masuk ke asetilin atau misalkan pengelasan lah ibaratnya gitu ya. Itu sebenarnya minim deformasi. Minim deformasi karena kalau deformasi istilahnya itu apa ya? Jadi perubahan dari si bahan baku itu sendiri. Nah, itu kita minim sih. Minim ya Om ya? Minim banget. Kenapa itu bisa minim Om? Karena materialnya atau apa? Karena materialnya, jelas. Materialnya. Yang tadi kata Evi itu, yang pertama dari masalah kelenturannya. Benar, itu. Yang kedua kekuatannya. Nah, makanya kita pilih sebenarnya tuh dari material STKM 13 AC. Iya, benar. Nah, AC-nya sendiri atau C-nya sendiri itu grade-nya C. Iya. Tapi udah kualitas Jepang ya. Iya, udah JIS juga itu kualitasnya. Jadi grade-nya emang 13C nih Om. 13 ya, betul. C, tapi standarnya udah JIS nih. Iya. Terus ada perawatannya Om nih, beda nih dengan stainless. Karena kalau stainless itu lebih susah dilas. Ya, kalau misalnya pakai material ini ya, sepeda yang dipakai material yang dipakai sepeda Kris ini masih bisa dilas. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau apa masih bisa kita perbaiki. Bisa di repair ya, bisa di repair ya. Mantap. Jadi kayak nggak usah repot nih Om. Bisa diperbaiki. Tapi kalau lihat dari ketahanan 4 tahun ini juga bikin sepedanya minim juga ya Om ya untuk pemasaran atau apa. Kalau kita baik lagi kita harus merawatnya dengan benar ya Om ya. Benar. Dari mulai cara perawatan tuh yang pertama mungkin ya Pi, yang kita udah pernah ngebahas ya tentang merawat sepeda ya. Episode kedua kalau nggak salah. Episode kedua ya. Dari mulai cara mandiinnya gitu ya. Guyurannya pelan-pelan. Begitu misalkan mau dipakai tolong dicek dulu. Iya, dicek. Salah ketekanan bannya, tekanan bannya. Terus minum dulu lah. Minum dulu. Rockstar dulu. Biar lebih ngerok. Jadi harus dilihat juga ya Bu ya. Iya. Masalah nanti begitu kita mau pakai, lihat tekanan bannya. Terus lihat kondisi remnya. Iya. Dan jangan lupa, mungkin nanti kita akan bahas di episode selanjutnya untuk masalah safety reading. Ya nih Om, kayaknya itu seru banget ya. Seru banget. Nanti kita bahas tentang masalah safety reading. Karena kita udah punya narasumbernya sendiri nih Om ya. Ada safety reading. Ada ya, nanti kita calling ya. Kita calling. Jadi nanti kita banyak ilmu yang dari situ ya. Iya, dari mulai masalah gimana cara perawatan, gimana cara untuk nanti untuk keselamatannya, cara bersepedanya. Terus yang jelas jangan lupa sebenarnya tuh kalau mau bersepeda atau apapun ngopi dulu. Ngopinya di mana Om? Di kopi. Di kopi pasti. Jelas di kopi. Ya biar konsen ya dalam menjalankan. Biar masuk sih sebenarnya kalau kopi. Iya, biar masuk. Terus lancar gitu.
Nih Om, Ya. terus berarti dengan material yang dipakai Kris ini, berarti Kris itu nggak main-main ya Om, tentang kualitas itu sendiri ya Om ya? Jelas, nggak main-main. Ya itu yang tadi, yang bisa disebut tadi. Karena setiap kendaraan itu keselamatannya harus terjaga. Dengan kita pakai aturan ISO 9001 2015 itu udah udah diatur sedemikian rupa dari masalah-masalah yang tadi termasuk dari masalah judulnya, dari masalah quality plan-nya, quality control-nya, terus quality incoming-nya, quality prosesnya, sampai nanti ke quality tentang masalah pengepakannya atau sampai nanti delivery-nya gitu. Proses quality-nya ya Om. Banyak banget, karena emang itu harus diperhatikan, Pi. Satu sama lain harus diperhatikan. Kalau emang kita mau salah satunya ngejual satu produk yang harus yang harus ditekankan masalah kualitas. Iya, karena itu udah jadi bagian ya. Ya jadi bagian jelas. Produk sendiri, salah satu produk sendiri itu Om. Mantap banget Om. Jadi buat teman-teman udah nggak perlu ragu lagi ya Om ya. Jelas. Jadi jangan underestimate juga pada Kris gitu. Kalau punya produk yang dipakai Kris juga dari kualitasnya aja nih, dari material itu udah kayak JIS loh, udah standar JIS loh. Ini bukan standar JIS. Main-main ini. Bukan Jakarta International Stadium ya. Bukan itu tempat konser. Konser ya. Tempat konser. Karena JIS nih. Terus juga buat teman-teman juga ya Om, yang sering meragukan Kris atau apa, buka matanya nih, ini udah banyak banget prosedur, terus kayak dengan material yang dipakai juga udah mencakup lah dengan kestandaran itu sendiri. Jadi perlu diingatkan buat teman-teman semua gitu, apalagi yang nonton di sini ya. Iya. Ada mungkin ada sekitar 1.400 orang yang nonton ya. Orang kayaknya nih. Terima kasih yang udah nonton, yang udah ngikutin terus kita dari episode 1 sampai episode 6 sekarang ini. Bener, Om. Yang jelas sih sebenarnya teman-teman, kita butuh dari saran teman-teman, kritik, saran apapun gitu ya, tentang masalah streaming ini, tentang masalah nanti delivery sepedanya, tentang masalah nanti untuk kualitas bahan atau kualitas barang sepedanya, itu silakan masuk ke kanalnya admin. Iya, langsung aja nih, teror aja adminnya. Ya. Nah intinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dirangkum ya sebenarnya itu ya, Pi. Kita tuh ingin bukan mengedukasi sebenarnya, memberitahukan bahwasannya sepeda yang atau produk dari Kris sendiri itu adalah produk yang tidak diragukan lagi untuk masalah ketahanannya, kekuatannya, sampai mungkin masalah kualitas yang lainnya. Mungkin itu ya, Pi. Bener-bener banget Terus juga kan Kris juga selalu memperbarui lagi nih standarnya atau apa tuh. Kita udah empat ya Om ya. Udah 4 generasi. 4 generasi ya Om ya. Berarti secara tidak langsung tuh udah 4 tahun kita tuh. Jalan 5 tahun sekarang, dan itu masih terus evaluasi terus tentang masalah manajemennya, tentang masalah kalau bisa dibilang alur kerjanya, proses kerjanya, sampai mungkin nanti menghasilkan satu produk yang langsung bisa diterima sama teman-teman ya kalian. Ini udah 4 generasi juga Om. 4 generasi juga. Kita selalu mendevelop setiap tahunnya nih Om ya jelas. Itu bagus-bagus banget nih Om. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi ya Om ya. Terus juga kualitas produknya, selain sepedanya juga keren-keren nih Om. Kayak gini yang warna-warni nih di depan kita nih, kayaknya banyak yang salpok juga nih Om. Ini bisa dikenalin nih Om, ini apa nih Om? Ini salah satu nanti progres ke depan kita yang mungkin belakangan ini belum ke blow up ya sama teman-teman sendiri. Jadi nanti kita di progres untuk bulan depan sampai seterusnya, kita bakalan meluncurin lagi tentang artikel-artikel baru yang ada di merchandise-nya Kris Bike Indonesia. Siapa nih yang nggak sabar nih teman-teman semuanya? Jaketnya nih, tasnya nih, bisa nih. Bentar lagi bisa di-order langsung ya Om ya. Bisa di-order langsung. Karena ada pertanyaan? Boleh pertanyaannya? Apa tuh? Om Aji? Aji Food? Iya. Pengen tasnya aku yang depan itu buat front bisa. Oh ya, Mas Aji. Makasih. Masih stay tune? Oh, makasih Mas Aji, makasih. Jadi ini produk tas ini yang di depan, ini tas buat front block depan.
Ya kalau frontnya depan ya, Iya, jadi iya, nggak usah pakai depan lagi. Iya. Ini untuk front block ya. Nanti ada bracketnya, kita buatin juga, kita Iya. sediain. Nah, nanti untuk masalah harganya bisa di-spill langsung ke admin, karena untuk hari ini kita belum rilis untuk masalah harganya. Belum rilis ya untuk masalah, karena emang posisi dari produknya sendiri belum begitu banyak sebenarnya. Masih terbatas ya, Masih terbatas banget. Nah, jadi Mas Haji, intinya produk ini kita sebagai informasi, nanti bagian belakangnya untuk bisa dipakai untuk raknya ya. Rak nanti di bracketnya di front blocknya sepeda lipat. Mana? Nah, ini kapasitas tas ini sendiri ini kurang lebih sekitar di 17 literan. Muat banyak banget ya Om. Ini jadi bisa untuk laptop juga masuk, okay. Untuk timbal juga masuk. Timbal. Untuk teman-teman yang bawa makanan atau misalkan peralatan camping ya, tapi yang minim-minim seperti misalnya kompor portable atau nanti misting atau nesting yang kecil-kecil itu bisa masuk ke sini sebenarnya. Jadi ini untuk teman-teman yang suka touring atau perjalanan jauh juga bisa ya Om ya? Bisa. Cocok banget ini. Nah, kalau untuk touring sih sebenarnya ada nanti. Ada lagi Om? Ada spesial untuk carrier-nya atau carrier benar, untuk pendirnya lah, pendir bag-nya nanti. Terus. Oke Mas Haji, ada pertanyaan lagi? Kita langsung aja ke admin ya Om. Pastinya, ini kayaknya teman ini ketinggalan ya minggu kemarin. Tapi kita memang belum hubungin secara langsung sih Om. Betul. Belum banyak teman-teman yang tahu nih tentang promonya. Akan kita update di minggu depan ya Om ya. Kalau kita ada promo di sepeda itu up to 1 juta dan promo free custom painting untuk bendera Indonesia ya Om ya. Nanti untuk teman-teman juga bisa langsung dinyalain notifikasinya nih biar tahu kalau misalnya terus update apa juga bisa ya Om ya. Jadi nggak akan ketinggalan tentang hal-hal baru di Cruise nih. Betul. Jadi pasti ada di promo Agustus itu pasti ada ya? Ada Om. Pasti ada ya. Kita akan menyambut kemenangan ini Om. Iya, betul. Menyambut kemenangan dengan promo. Nama promonya itu adalah pejuang gitu. Nantilah kita share ke teman-teman ya. Namanya apa? Pejuang apa? Ada nanti, ada di laptop aku. Nanti kita share ya di minggu depannya teman-teman. Jadi selalu nantiin. Yang mau belanja juga boleh dari sekarang aja langsung tanyain ke admin ya. Boleh. Ada promo apa sih? Bisa langsung ke admin. Jadi itu ya, nah depan untuk promo bulan Agustus pasti ada. Ada aman. Yang jelas pasti ada. Ada pertanyaan lagi? Pirhot Virgon. Pirhot. Full bike-nya berapa kilogram? Full bike-nya itu di Ayo Pi. 12,8 kilo ya Om? Ya, 12,8 kilo untuk sepeda lipat. Sepeda lipat, ya. Terus untuk gravel Om? Gravelnya seberapanya? Berapa kan gravelnya kan? 12 juga ya, sama 12-an ya. Nah, untuk gravelnya 12 kilo juga sama, cuma beda 8, beda tipis lah. Kalau untuk teman-teman saya masih recommended. Untuk sepeda berat segitu. Masih aman ya Om ya? Masih aman. Kecuali kalau emang pingin beratnya 7 kilo, 8 kilo, itu berarti harus pakai komponen karbon semuanya. Titanium, karbon, dan lain-lain. Nanyain masalah itu nggak? Price harganya? Enggak, bukan. Kita tunggu lah spotnya itu. Om, berapa harganya? Nah, itu sebenarnya kita tunggu tuh. Oke. Untuk sepeda lipat harganya berapa, Pi? Sepeda lipat itu dari 14 sampai 17.2 ya? 17.2. Nah, untuk gravel aja. Kalau gravel itu, apalagi gravel itu bisa disesuaikan ya Om ya? Kita bisa pilih materialnya apa, komponen yang lainnya itu bisa apa. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran dengan price, itu bisa langsung tanya aja ke admin Om. Karena terbuka banget nih. Lanjut.
Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk bobot si sepeda Cruise sendiri, penggunanya ya. Kalau frame-nya bisa sampai sekitar di 130-160 kilo lah. Ya, Itu masih kene deh, masih aman lah, masih recommended ya. Nah, cuman yang jadi bahan perhatian itu sebenarnya teman-teman dari seat post-nya. ya, Om, Jadi ada standar seat post sebenarnya tuh di 110 ya, 110 kilo. Nah, makanya harus ibaratnya tuh dikomunikasikan atau konfirmasikan dulu ke adminnya. Benar-benar, Om. Amin, kalau misalkan saya nih bobot segini, untuk seat postnya pakai yang gimana ya? Ya, nanti bisa jadi rekomen ya Om. Ya, pernah dikomen. Karena ada bobot-bobot si seat post sendiri itu yang bisa sampai 130 kilo. Tuh aman tuh ya berarti Om ya. Aman banget. Dan dulu kita sebenarnya udah pernah RMDP. Oh iya Om. Untuk masalah seat post sendiri itu bahannya dari stainless. Stainless ya Om ya. Stainless. Kuat banget Dan udah di chrome juga. Coba nanti kita spill dikit lah. Oke, bisa tuh. Apakah masih ada produknya atau misalkan produknya emang sebenarnya sih lagi tetap R&D. Iya. Nanti kita coba spill dikit lah tentang masalah itu. Untuk teman-teman yang berbobot besar ya Om ya. Lanjut, ada lagi? Wah. Oke. Kalau beli bus ada garansi. Nah, kalau teman-teman beli sepeda Cruise, Om Roni, terima kasih. Pertanyaan itu sangat bagus banget, ciamik banget, dan emang mungkin menginspirasi buat teman-teman yang udah beli ya. Benar-benar. Jadi untuk untuk garansi sendiri, itu kalau misalkan teman-teman beli sepeda itu ada manual book. Iya. Nah, dari manual book itu ada garansi, ada kartu garansinya dari manual book itu. Kita tuh nyiapin garansi untuk si frame-nya sendiri 1 tahun. 1 tahun ya Om ya. Garansi 1 tahun untuk teman-teman. Di sini untuk garansi si frame-nya sendiri. Kalau untuk yang lainnya itu kan karena emang part ya yang masuknya, ya produk-produk yang lain. Pemakaiannya aja. Kalau frame itu berarti 1 tahun ya. 1 tahun. Garansinya itu 1 tahun ya teman-teman ya. Lanjut. Ya. Siapa? Matinu. Oh. Itu makanya beda dari yang lain nih teman-teman, biar kayak limited nih, beda nih aku mah. Bisa ya Om, itu jadi daya tarik tersendiri ya Om, karena di Cruise juga itu bisa custom Om, jadi bisa menyesuaikan nih untuk siapa? Om Matinu ya. Matinu. Bisa nih. Ya. Om jadi beda dari yang lain, terus warnanya juga bisa menyesuaikan ya Om ya, dengan warna kesukaan, dengan karakter, dengan apapun yang sifatnya custom ya Om ya. Jadi tenang aja. Kalau makin berbeda dari yang lain malah makin bagus. Makin bagus. Jadi Om Matinu sebenarnya ini poin khususnya sebenarnya yang pertama, Om coba langsung order ke Cruise adminnya, langsung tanyakan price, terus mock up-nya atau dibuat mock up dulu. Nah, nanti setelah itu Om bisa merasakan gimana nge-review gimana sepeda Cruise gitu maksudnya. Nah, kalau untuk Jakarta sih sebenarnya Vi, kalau misalkan dilihat pengguna dari sepeda Cruise itu banyak di Jakarta. Banyak di Jakarta ya. Spill dikit tentang Pak Sandiaga Uno. Iya. Beliau aja itu udah kurang lebih sekitar berapa 130-an lah. Itu banyak banget. 130 full bike sepeda yang ada di Jakarta. Belum yang lainnya, yang jelas gitu teman-teman yang lainnya belum. Nah itu Om Matinu. Ya, benar banyak ya teman-teman Cruise di Jakarta juga nih. Bisa ada kan Om itu Instagramnya ya? Koin ya? Di Koin ada. Koin. Terus di Instagramnya Cruise Bike ID ada. Nanti bisa di-spill lah. Siapa aja pengguna sepeda-sepeda lipat yang ada di Jakarta. Ya Om, biar nanti kalau lagi sepeda bareng-bareng itu kayak saling gobar bareng ya, saling sapa gitu. Apa ini Om? Apa sekarang kita ke tahap
spill ini, spill part. Oh ini. Apakah ini kan bisa dibeli lain? Sepeda lipat lain. Kalau selama sepeda lipatnya tuh ada bracket atau ada front blocknya, itu bisa dipakai. Atau teman-teman bisa datang langsung ke Cruise, nanti bisa di custom. Iya. Untuk masalah raknya, untuk masalah penyimpanan nanti di depan atau di belakang atau di saddle atau misalkan di handlebar bagnya, di handle-nya gitu. Nanti itu teman-teman bisa langsung spill di Cruise Bike ya. Bisa nih. Jadi datang aja langsung. Ya. Karena produk kita tuh bukan hanya produk kantong, bukan hanya produk misalkan sepeda, bukan hanya produk-produk yang lain, t-shirt atau apa enggak. Jadi kita tuh banyak produk sebenarnya tuh. Salah satunya custom untuk raknya sendiri. Itu termasuk dari salah satunya itu ya, produk-produk rak yang buat sepeda-sepeda besar. Seperti sepeda ukuran yang 20, sepeda besar untuk ukuran 26 gitu ya. Itu bisa di custom semuanya. Bisa di custom ya Om ya. Ya, Jadi teman-teman bisa langsung datang aja ke offline store kita di mana Om? Jalan Rereng Adu Manis nomor 47, Kota Bandung. Kota Bandung. Dan untuk teman-teman di luar kota yang mau datang ke sini juga bisa ya Om ya. Bisa. Terus di weekend juga kita bisa konfirmasi dulu aja ya. Karena kalau kita itu offline store kita bukannya di hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Senin sampai Jumat di jam 9 sampai jam 5. Jam 5 ya. Di hari Sabtu itu jam 9 sampai jam 3 nih. Untuk weekend di Minggu bisa juga ya Om. Yang penting kita konfirmasi dulu aja ya. Boleh. Nah, ini contohnya ya Om ya. Ini contohnya spill dikit ya tentang masalah raknya. Jadi teman-teman sedikit informasi bahwasanya ini rak yang di custom sama Cruise. Ini untuk produk dari sepeda dari tas. Ya. Tas yang buat di front block depan. Jadi posisinya di sini teman-teman nanti kayak gini ya. Ini salah satu produk yang dibuat dari teman-teman yang ada di belakang nih, di teman-teman kreatif dari Cruise ya. Nah, ini salah satu raknya. Dan itu berbagai macam ukuran teman-teman. Dari mulai ukurannya untuk di 30 cm atau 40 untuk ukuran tas-tas yang sekalipun minim ya, tapi pingin dipakai nih buat di depan atau buat di sepedanya, itu bisa banget. Karena kita tuh punya teman-teman pengcustom, customer yang yang bisa intinya bisa buat teman-teman mewakili untuk teman-teman sendiri gitu. Nah ini ya teman-teman nih, sepeda ini udah ada sih. Iya tuh. Ada apa dulu? Mudah-mudahan bisa dicoba berangkat ke kantor. Oh ya, alhamdulillah. Ini katanya ada. Ya pamit Lela mimin ke mimin ke admin WA-nya. Bisa tuh. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Admin WA-nya di sini. Bentar ya, bentar. Oh, Mang Haji, ya hati-hati di jalan Mang Haji. Ya. Di WA. Makasih. Sampai jumpa di WA ya Om. Ya. Apakah bloknya masih aman? Isinya gitu sebenarnya apa gitu? Oke. Jadi teman-teman sebagai informasi sebenarnya si produk Cruise sendiri kita tuh sampai ngedevelop untuk masalah si bracketnya. Jadi ada bracket-bracket khusus yang emang kita siapkan untuk mewakili atau misalkan apa ya, mewakili rasa kekhawatiran. Takutnya si bracket ini nggak kuat dengan produk yang lain. Nah makanya kita coba R&D. Jadi intinya sih sebenarnya sampai di sekitar 30 kilo itu masih aman untuk front block, untuk dudukan front blocknya tuh. Dan kita udah buat juga ya, Vi. Udah coba R&D juga, evaluasi juga ya. Jadi, di sini saya nggak ada contohnya ya, contohnya dari nggak ada contohnya. Bebannya itu maksimal di 130 ya Om ya. 130 beban untuk si sepeda. Nah, kalau untuk si kantong atau bracket kantongnya sendiri itu bisa sampai sekitar 30 kilo, 40 kilo itu masih aman.
Om Iwan ya. Om Iwan. Selamat pagi, Om. Wah, lagi nyupir ini. Om lagi nyupir. Hati-hati Om. Saya nyimak keren materinya. Ayo Om, hati-hati di jalan. Siap. Sukses ya, terus ya. Tambah cakep aja Om. Mantap banget. Siap. Om Pedro, saya nyimak Om Pedro. Ya, udah. Selamat bertugas Om. Siap. Mantap. Itu salah satu ajudan lah. Ajudannya nih, waduh. Ajudannya someone. Om Iwan. Mana nih? Ada pertanyaan lain? Nah, untuk quality sendiri, Pi, mungkin dari judulnya udah ya, kita udah jelasin semua ya tentang masa quality dan lain-lain. Nah, untuk kedepannya nih, rencananya kita mau coba terus meng-R&D ya, Pi, ya, untuk masa kualitasnya sendiri. Dan sampai tahun sekarang, tahun kelima ini, kita udah siapin dengan berbagai macam produk ya, Pi. Jadi kemarin teman-teman udah kita lihat ya, udah ada produk-produk yang emang nanti mungkin jadi produk best sellernya lah nanti ya. Benar. Terus juga akan ada produk-produk baru juga Om. Jadi untuk teman-teman juga jangan sampai ketinggalan dan jangan bosan ya Om, karena kita akan terus evaluasi, terus developing banyak produk lah Om ya. Dan target dari si Kris sendiri satu, mungkin kita tuh punya segmen. Nanti segmen-segmen yang jelas nanti kita akan coba jambangi atau apa sih namanya tuh? Kita coba apa ya? Kita coba untuk share lah ke teman-teman. Karena salah satu produk-produk yang kita mau tuh nanti mencakup dari masalah produk untuk anak-anak, sepeda anak-anak. Banyak ya kita Om, coba kita R&D akan juga. mencakup banyak lah gitu untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman nanti yang buat nih spesialis untuk pingin ngider kopi lah gitu ya. Kopinya ngider bisa nanti. Bisa. Kita lagi R&D juga untuk sepeda-sepeda kargonya. Kargonya ya Om ya, sepeda kargo tuh teman-teman. Ini kita udah nge-spill ya di Facebook Ya, dari gitu ya. sepeda anak nih Om. Sepeda anak. Ada sepeda kargo juga Sepeda kargo tuh. juga. Apa lagi ya? Gravel jelas ya. Gravel jelas. Kalau lipatnya mungkin kita masih banyak pengembangan sih dari lipat juga. Nanti akan ada generasi-generasi selanjutnya Om ya. Jelas. Dari lipat juga sekarang udah ada 3 ya produk kita ya. Iya Om. Yang pertama tuh ada produk sepeda lipat. Iya. Seri e-bike ya. Ya e-bike juga. Yang terus kedua ada internal gear ya. Ada juga external gear nih Om. External gear ya. Jadi bervariasi lah. Kita mau kayak pick-up ya Om, ada 17 nih. Ada 17. Ini nanti kita juga bisa lah ya, kita bongkar-bongkar nih mari kita nih, kita asik ke teman-teman semua. Ya, yang jelas kita kebut nih. Iya. Banyak goals ya Om ya, pokoknya di tahun ini sampai tahun depan lah kita akan sukses lah, kita akan lebih aktif ya teman-teman nih, kayak sapa-sapa terus connect kayak gini Om ya. Jadi kita juga mau lebih dekat dengan teman-teman semua. Karena Chris dengan banyak R&D ini, dengan banyak ibaratnya tuh sesuatu hal yang dibikin dari teman-teman di belakang, itu kan jadi produk berkelanjutan terus ya. Benar-benar. Terus dan nanti diharapkan seperti itu ya. Diharapkan kayak gitu, jelas. Ada pertanyaan atau? Ada yang satu kayak ya selamat itu. Selamat gimana? Ini tetap terdepan ya, mantap. Amin ya Om ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya. 20 plus tuh. Teman-teman, untuk ukuran 20 untuk Mas Rani ya, Mas Rani, ukuran 20 kita lagi R&D sebenarnya tuh dari teman-teman belakang, dari teman-teman R&D, dari teman-teman kreativitas di belakang, teman teknik di belakang, itu kita lagi R&D semua untuk di ukuran 20-nya. Iya. Atau sepeda lipat 2 ataupun mungkin nanti sepeda lipat 3-nya. Bisa tuh Om ya. Bisa. Karena progresnya terus, yang kita bilang tadi, Vi, kita tuh punya progres berkelanjutan terus. Istilahnya apa sih kerennya tuh? Sustainable. Apa ya? Sustainable ya. Jadi berkelanjutan terus gitu maksudnya. Nah, mungkin itu produk-produk itu yang atau disebutnya tuh produk-produk yang emang nanti jadi produk best seller kita nanti ke depan. Benar-benar. Betul. Ada lagi nih Dari Syamko Asaid.
Sahrul Asai. Ya udah Syahrul. Syahrul. Ya Am Syahrul. Om Sahrul ya. Aduh, apa ditunjukin ya? Om Sahrul, sepeda gravelnya tinggal spill aja langsung ke admin. Iya. Om Sahrul, sebenarnya kita tuh udah ada 3 brand produk sebenarnya. Iya. Atau bukan produk. Ada 3 Apa spek? item. 3 item warna yang mungkin nanti jadi limited edition dari kita tuh. Seru. Jadi Om Sahrul tunggu aja. Pasti nanti akan kita naikin secepat mungkin. Benar-benar. Untuk masalah warna, untuk masalah bahannya ya Om ya, dari bahan material dan lain-lain kita coba nanti jelaskan juga di sini. Jadi nanti nggak akan nunggu ya Om ya, nggak akan nunggu lama. Jadi nggak akan udah nunggu langsung lama. ada 3 warna bestseller 3 ya warna Om ya. bestseller. Tuh. Jadi langsung tinggal kita upload, bisa langsung dibungkus ya Om ya. Bisa langsung dibungkus. Pulang tuh. Jadi nggak usah nunggu lagi estimasi Om ya. Oke, sebentar Pi. Aja. Break dulu adan ya. Ya, bentar ya teman-teman. Kita panggil Break dulu adan ya teman-teman. Ini jualan Pi. Sini Om nih ada yang nanya nih Oke, Om. lanjut ya. Udah ada alhamdulillah. Udah, alhamdulillah ya. Nih Om ada yang nanya nih, upgrade dari internal ke eksternal bisa nggak Om? Upgrade dari internal. Ke eksternal. Oke, dari siapa itu pertanyaannya? Dari Mas Devan. Dari Mas Devan. Oke, Mas Devan. Jadi kalau upgrade dari internal ke eksternal itu bisa banget. Bisa ya Om ya. Jadi teman-teman ya yang jelas sudah nyiapin budgetnya ya. Iya. Nyiapin budgetnya untuk beli lagi eksternal gearnya atau Ranger eksternalnya. Ya. Jadi nanti di switching dari eksternal ke internal. Nah gitu ya. Bisa ya Om. Jadi yang jelas pasti bisa. Bisa ya intinya. Bisa banget. Terus ada juga nih pertanyaan. Apa bisa request khusus buat racing gitu?
Nah, kalau untuk racing jelas pasti bisa. Bisa ya Om ya. Bisa banget. Nah, karena dari kita juga sebenarnya ada tim-tim racing sendiri ya. Iya Om ya. Uh, Benar. kalau mau spill tentang sepeda racingnya sebenarnya ada di atas loh. Ada ya Om ya. Ada banget. Kita udah siapin sepeda racingnya. Apa sih Om yang membedakannya sama yang standar dan yang racing itu kan kalau misalnya kalau di motor itu kan sesenya lebih tinggi nih, kalau Ya. di sepeda itu gimana Om? Jadi lebih ke upgrade komponen sepeda sebenarnya tuh. Seperti group setnya ya, seperti group setnya. Nah, ngomong-ngomong tentang racing sebenarnya ya teman-teman, kalau kita bahas sedikit untuk masalah racing sendiri, jadi teman-teman bisa tahu dulu medan kayak gimana. Kalau misalkan long turn nih atau jarak jauh long turn itu nanti biasanya pakai group set yang emang disesuaikan dengan untuk kebutuhan itu sendiri gitu maksudnya. Nah, kalau untuk race sendiri nih, karena race itu ya race itu bukan race. Sebenarnya ada beberapa tingkatan sebenarnya race. Iya. Dari mulai race yang di muter itu ya, Pi ya. Atau namanya itu apa sih? Velodrome. Atau di velodrome gitu ya. Atau misalkan race-nya tuh ekstrim. Yang sampai Jadi naik-naik cross country gitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan. Gitu ya, Om, ya? Nanti disesuaikan dengan komposisi si partnya sendiri. Jadi teman-teman sebenarnya tuh kalau ngobrolin tentang masalah racing atau masalah sepeda balap, misalnya sepeda lipat untuk dijadikan sepeda balap gitu ya. Nah, itu yang jelas nanti dilihat dari itunya, dari komposisi group setnya, dari medannya itu sendiri gitu. Dari tim-tim mereka pasti udah tahu lah. Ya, dari tim-tim si rally-nya atau tim-tim balapnya sendiri, kru-krunya itu udah tahu mereka tuh harus pakai apa dan harus melakukan apa sebenarnya. Oke Om, tuh. Jadi ini menjawab pertanyaan Roni ya Om. Jadi bisa banget ya Om ya. Bisa banget. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pi? Sebenarnya belum nih Om. Apa kita lanjut sambil spill nih part yang kita jual nih Om? Boleh. Kang Farhan ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kita spill ya tentang masalah produk ya, Pi. Ganti CC. CC ku maksudnya? Oh. Ya udah. Ya. Season selanjutnya, Pi. Ya. Oke. Kita mau spill part nih Om yang kita jual nih Om. Spill part ya. Ya. Ini sama kita spill yang di bawah-bawah sini. Kita tahu teman-teman mau tahu juga. Boleh. Ya Om ya. Sambil aja deh. Ya. Sambil lanjut aja. Oke, Pi, yang pertama kita ngasih apa, Pi? Apa tuh Om? Apa aja nih Om? Ada ini, Pi. Lanjut ke depan aja. Ke depan aja kita. Itu apa, Pi? Nih. Oh my God. Dibuka aja, Pi. Buka aja ya Om ya. Nih. Apa nih? Tak terlihat teman-teman. Nah, ini secara fungsional sebenarnya teman-teman itu buat handle bar ya. Handlebar. Jadi dari handlebar ini ada 3 ukuran. Yang pertama tuh ukuran dari S, M sampai high. Oke. Jadi ini tipe high ya. Ini yang high ya Om ya. Jadi bedanya dari sininya Om ya. Beda bukan itu. Nah, teman-teman bisa cari tahu tentang kenapa sih ukurannya selalu berbeda. Ya. Karena ya emang disesuaikan dengan posisi duduk teman-teman, dari posisi pegang teman-teman juga nanti disesuaikan dengan ini. Ini harganya berapa? Harganya ini berapa? Dari mulai small, medium sampai high-nya. Ini yang merek lain. Apa? Yang Asiovic. Asiovic 3,5. 3,5 ya? Ya. Ya, di harga 3,5 ya Om. Di harga 350.000 teman-teman. Nah, untuk si merek sendiri ada 2 sebenarnya ya. Ada yang Asiovic dengan yang Joseph Cossack. Joseph Cossack ini kalau bilang sih lebih mahal ya. Itu harganya berapa? 750.000 teman-teman. Nah, bisa langsung untuk warna sendiri ada warna hitam dengan warna silver. Kalau mau di custom warna hijau, warna kuning, warna itu tinggal telepon aja deh. Kalau tinggal hubungi langsung ke admin ya. aja ya teman-teman. Oke, apa lagi Vi?
Kudu ka dieu. agak Kudu ka dieu. agak Indiaan ya. Agak Indiaan. Ini Pi. Ah. Seru banget deh. Nontonnya 2. Nah, ini apa nih, Om? Nah, ini namanya tensioner ya. Tensioner ya, Om ya, betul. Jadi secara fungsional tensioner ini teman-teman untuk posisinya seperti RD kalau untuk di external gear, kalau di internal gear ini pakai tensioner. Tensioner. Ya. Oh, seperti RT berarti. Ukurannya cuma satu ukuran dan ini standar dari Cruise. Ini produk dari Cruise Dari Kris nih. yang udah di R&D, yang udah kita coba riset ya Pi ya. Iya, benar, Om. Intinya yang jelas pasti kekuatannya udah kita uji juga. Oke. Ini di harga berapa nih? Di harga 4,5 ya, Om, 450. 450 ya Pi. Ya, benar. Harganya murah. Kalau dibuat sendiri nggak akan mungkin ya. Ya kan bisa susah. Bisa langsung ke admin aja ya, teman-teman. Ya, langsung ke admin. Lanjut, Om. Oke, sekarang ada saddle. Ini ada. Nah, ini udah tahu lah ya kegunaannya untuk apa. Nah, makanya harusnya di situ ya. Nah, ini untuk saddle sendiri. Ini saddlenya tuh non brand sebenarnya. Jadi produk yang dari Cruise juga sebenarnya tuh. Dan saddle ini udah diuji juga ya Pi. Ya, udah. Saddle ini udah kita pakai juga dan mungkin kalau bisa dibilang sih udah nyaman untuk dipakai jarak jauh juga. Aman. Harganya berapa Vi untuk saddle ini? Harganya di berapa? Di 200.000 ya. 200.000. Nah, harga saddlenya 200.000 teman-teman, murah meriah. Murah meriah. Murah meriah. Murah meriah muntah. Ya. Langsung ke admin ya. Langsung ke admin. Lagi Vi. Nah, ini bedanya. Nah, ini apa nih? Lanjut, Om. Nah, ini namanya chain guard. Jadi secara fungsional sebenarnya itu untuk penahan rantai Ya. di crank depan. Oke. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya sepeda lipat dan rantainya kalau bisa dibilang cik Sunda nama babalatak gitu ya. Babalatak, babaliwet. Atau ngambai lah gitu ya. Gak rapi ya. Gak rapi lah gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini. Ini. Ya, bisa pakai ini. Ini secara fungsional sangat berfungsi sekali ini. Iya, benar, Om. Ya, jadi untuk penahan rantai. Harganya berapa ini, Vi? Harganya berapa nih? Oh, ini bisa langsung ke admin aja nih, Om. Oh, iya. Terus warna juga bisa menyesuaikan ya. Bisa menyesuaikan ya. Ini harganya tuh harga sama silver. Ya. Warnanya ada berapa? Ada hitam sama silver. Bisa ada hitam sama silver juga ya. Ya, bisa menyesuaikan juga. Lanjut nih. Nah, lanjut nih, Om. Ini apa nih, Om? Itu easy wheel. Ini easy wheel ya, teman-teman. Secara fungsional sebenarnya jelas. Ini untuk standarnya sepeda lipat 3 ya, Pi ya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman lihat sepeda lipat brand apapun, iya, pasti ada easy wheel-nya. Iya. Karena saat dilipat itu masih bisa didorong ya, Om masih ya. Jadi didorong. nggak usah dipegang-pegang terus gitu. Ya. Nah, ini warnanya ada warna hitam, ada warna custom, iya, warna-warna custom, anodize atau warna-warna seperti nanti di chrome atau apapun ya. Iya, bisa menyesuaikan ya, Om. Bisa menyesuaikan. Ini di harga berapa? Di harga 3,5, dan ini karetnya juga tahan ya, Om ya. Ya. Lanjut. Oke. Nah, ini nih, Om. Itu namanya apa? Apa ini, Om, namanya? Pendrill. Teng tong. Nah, ini bahannya dari kulit ya, Om ya? Dari kulit. Dan warnanya juga ada warna hitam sama warna brown ya, warna coklat. Ada warna-warna yang bisa di custom sama teman-teman juga. Bisa. Karena dari warna kulit tuh bisa berbagai macam warna ya, Pi ya. Benar-benar, Om. Bisa udah jadi sih sebenarnya kulitnya. Dan ini salah satu produk dari Cruise. Dan udah ada brandnya ya ini. Iya. Ya kan ada. Udah ada brandnya nih teman-teman. Nah, nanti kayak
gini nih teman-teman. Nah, ini salah satu produk lokal yang kalau bisa dibilang sih produk unggulan sebenarnya tuh. Untuk si hand grip ini ukurannya ada dua, jadi ukurannya ada yang small dengan yang medium, jadi agak panjang. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja. Di harga 200.000 nih Om. Di harga berapa? 200. Ini harga recommended sebenarnya. Iya. Bagus banget. Oke, nanti kita jawab ya teman-teman. Ya, tunggu ya. Tunggu nih. Ubrik nih, dan ini lanjut ya Om. Ini Ubrik nih teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa nih Om? ini secara fungsional sebenarnya jelas buat rem ya. Ya, nah, cuman sedikit edukasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli sepeda lipat yang jelas untuk lipat 3, ya. itu cari produk remnya tuh harus dari tarikan bawah. Dari tarikan bawah ya Om Ya. ya. Jadi kalau misalkan dari tarikan atas itu yang jelas secara fungsional masih bisa berfungsi. Masih bisa. Tapi untuk secara estetika dilipat kurang itu menarik, kurang ya? menarik. Dan mungkin nggak efisien sebenarnya tuh. Nah makanya teman-teman harus cari Ubrik dengan tarikan bawah. Tarikan bawah ya, Om, ya. Dengan tarikan bawah. Ini warnanya tuh ada dua sebenarnya, Pi. Ada dua nih Om ya? Ada dua. Yang satu warnanya tuh warna silver, dan yang satu dan hitam. Nah ini udah brandnya pakai brand Kris ya. Iya. Di harga berapa ini? 500 ya, langsung dua. Ini harganya 500 satu set ya, Pi. Satu set nih. Udah dengan remnya ya, dengan brake-nya ya. Dengan karet remnya, dan karet remnya sendiri udah ada pembungkusnya, Pi. Iya, benar. Stainless juga. Jadi eksklusif lah. Eksklusif ya ini, Ya. 500 langsung ke admin aja. Itu tuh. Nah, itu. Nah. Ini apa nih Om? Itu Hinclamp dan U-clamp. Dua ya. Nah, seperti ini ya Om ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya sepeda lipat 3 itu secara kegunaan dan fungsional sebenarnya udah pada tahu ya. Iya. Ini fungsinya sebagai apa, Hinclamp itu fungsinya sebagai apa, dan U-clamp itu fungsinya sebagai apa. Nah, untuk kita jual di sini tuh bisa terpisah ya, Via. Bisa jadi cuma. Bisa Hinclamp-nya aja dengan bisa U-clamp-nya aja. Iya, bisa. Dari harga per item untuk Hinclamp-nya 65.000, untuk U-clamp-nya 60.000. Jadi 60.000. kalau misalnya mau dua juga langsung 130 ya Om ya. 130. Jadi kalau 2 set sekitar di 260.000. Lanjut. Nah, apa nih Om? Itu catcher teman-teman. Catcher. Masya Allah. Masya Allah. Elastomer teman-teman. Elastomer ya teman-teman. Ini secara fungsional sebagai intinya sebagai suspensi buat di sepeda lipat 3 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu sepeda lipat 3 itu posisinya akan ada di bawah seat clamp. Oke. Nah, nanti secara komposisi sebenarnya ada beberapa komponen yang masuk di sini. Ada asnya, ada bautnya nanti untuk bisa duduk di seat triangle-nya gitu ya. Dari harganya sendiri berapa? 300.000 teman-teman, jadi udah komplit. Jadi bukan karetnya aja nanti. Bukan karetnya aja ya nanti. Ya, komplit ya Om ya. udah ada komplit. Nah, secara fungsional sebenarnya ini udah kita uji juga. Oke. Dari masalah kekerasan karetnya, lentur karetnya, sampai kekuatan bahan karetnya sendiri. Itu udah gini-gini udah R&D semua. Ini 300.000 ya teman-teman. 300.000 komplit. Langsung ke admin. Langsung ke admin ya. Kita mau spill ini Om. Ini satu lagi, Vi. Oh ini Nah, ini catcher ya. Nah, ini catcher sendiri secara fungsional sebenarnya buat dudukan lipatan dari handle post. Oke, Om. Nah, dari catcher ini sebenarnya ada temennya, Vi. Ada temennya. Namanya pinball. Pinballnya ya. Pinballnya. Nah, ini salah satu produk dari Kris juga, Vi. Ini produk yang emang udah di R&D sebenarnya tuh. Benar-benar. Dan kita uji juga kekuatannya sampai ketahanannya di saat misalkan si pinballnya udah datang. Nah, ini pinballnya. Begini Om ya. Nah, betul. Nah, masuk situ ya. Nah, gitu. Nah, nanti jadi kayak gini. Untuk satu set berapa? 165.000 ya. Jadi ininya
disesuaikan ya Om ya. Ya, disesuaikan. Sama bahannya nanti ada berbagai macam bahan ya, Via. Iya, Ada yang aluminium, nanti ada yang plastik juga, Oke. atau nanti mungkin dari bahan-bahan yang lainnya lah. Oke. Bisa dilihat juga sama teman-teman. Harganya berapa tadi? 165.000. Oke. Nah, Nah, langsung kita film ya Om ya. keren ya. Studio kita tuh keren ya sebenarnya. Emang menyatu dengan alam banget. Nah, Studionya keren. Hah? nah, Oleh. nah, nih. Mana dulu, Vi? Nih boleh nih yang pink. Nah, ini tas front block. Jadi tas ini sebenarnya kita belum rilis ya, belum rilis lagi untuk tas ini. Cuma kalau misalkan teman-teman mau spill tentang harga, tentang apapun bisa langsung ke Chris atau bisa langsung ke admin. Dan untuk stok sebenarnya terbatas teman-teman. Terbatas banget ya Om ya. Jadi nanti mungkin untuk secara warna, secara apa ya dibilangnya tuh masalah ukuran dan lain-lain itu terbatas sekali karena produksi kita tuh belum mencakup ke produksi sebenarnya sekarang tuh. Jadinya sebagai ini sebagai dummy ya teman-teman ya. Sebagai contoh aja dulu, bahwa sebenarnya tuh Chris punya produk-produk merchandise-nya. Iya. Ya atau aparelnya nanti gitu. Lanjut. Yang ini Om. Nah, dari front block atau front back Banyak juga kita ya Om lanjut ya. ke front back juga nih sama. Apa sih? Gambar-gambarnya Ya. bisa menyesuaikan ya Om. Bisa menyesuaikan juga. Ya. Ini nih Om. Nah, ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman pecinta touring atau pecinta ulin, kita punya side bag atau pannier. Jadi dari pannier ini sendiri kita sistemnya udah sistem canggih sebenarnya, Vi. Jadi di belakang teman-teman, nah raknya bisa menyesuaikan ya nanti ya. Raknya itu bisa menyesuaikan banget. Dari misalkan teman-teman punya motor nih atau apapun lah, ingin pakai pannier yang buatan Chris atau side bag-nya Chris itu bisa. Nanti si raknya kita custom juga teman-teman. Nah, secara bracket kita udah pakai bracket canggih. Seperti ada quick lock-nya. Jadi mengunci cepat lah judulnya gitu. Nah, ini salah satunya gini teman-teman ya. Ini quick lock-nya. Jadi teman-teman angkat tuas tali ini, nanti mungkin akan mengunci sendiri teman-teman dari sini tuh. Ini ada untuk bracket bawah, ini ada secara material ini udah teruji juga. Karena apapun barang atau produksi yang kita buat di Chris itu udah tetap langsung diuji gitu maksudnya. Dari ketahanan, dari kekuatan, sampai mungkin nanti dari kapasitas itu sendiri teman-teman ya. Nah, ini pannier ini kurang lebih di 15 literan, 16 sampai 15 liter. Nanti berfungsi sendiri. Nah, ini yang belakang ini sekitar 22 liter, lebih besar. Nah, secara posisi sebenarnya teman-teman ini untuk di bagian belakang. Ini bagian belakang ya. Bagian belakang ini tuh. Nah, untuk bagian depannya ini ada ukurannya yang tadi yang 15 liter dan 16 liter. Nah, posisinya sama, nanti ada quick lock-nya, ada ininya gitu ya, ada apa? Bracket bawahnya. Nah, ini untuk share aja dulu teman-teman ya. Nanti untuk stok barang ataupun misalkan untuk produksi kesiapan produksi kita nanti akan kita update terus untuk masalah produksinya. Oke. Nah, terus untuk custom juga nih. Nah, benar Om. Misalkan teman-teman mau mengadakan ekspedisi jauh. Iya. Ingin pakai Bertema. side bag. Bertema. Bertemanya misalkan alam atau gunung atau etnik atau ya mau ke ini Om, misalnya kita mau ke Bromo bisa ke Bromo bisa benar dari Bandung ya mau ke Bromo bisa ya Om ya, bisa. Kita ada seri di sini seri ke Bromo gitu-gitu bisa ya Om ya, menyesuaikan ya. Nah, ini dilukis tangan ya Om, dilukis tangan dengan tangan-tangan terampil dan tangan-tangan dan pastinya bukan tangan aku. Oh iya, satu lagi mungkin nanti ada reflektif sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perjalanan jauh, malam-malam nanti bisa ada sinar atau misalnya ada tanda dari
kasih ini. Glow in the dark. Disebutnya apa? Glow in the dark. Glow in the dark atau reflektifnya. Mata kucing lah. Kucing. Nah, Lanjut. oke. Itu dari Bisa beli 11 atau beli satuan. Oh, bisa beli sebelah bisa. Pastinya bisa, ya Om ya. Cuma kalau untuk saat ini mungkin warna stoknya terbatas ya. Terbatas banget ya. Dan itu pun kebenaran sisa satu-satu sebenarnya tuh. Jadi nggak satu set Sama, atau satu ya. itu sama gitu. Ya ada beberapa lah. Ya. Nanti kita akan kasih tahu lah ya ke teman-teman kalau Ya. produksinya sudah banyak nih Om. Udah biar banyak, pasti. teman-teman semua Pasti. bisa Karena merasakan nih. Secara bahan, secara material kita udah siapin semua ya, Pi ya. Ya, pastinya Untuk Om. nanti buat ini tuh. Oke, Mas Roni, ada lagi Mas Roni? Ini Om. Mana? Yang ini sama aja. Sama aja. Nah, tapi udah dipasang ini kan ya. Terus apa? Good Betul. Harga front back-nya. Berapa? Kalau harga front back-nya ini nih, teman-teman ya, ada nih. Om siapa namanya? Om Utom ya. Ini harga front back-nya kita kasih bandrol sebenarnya harga di 900.000 itu udah sama bracket, Bracketnya udah ya. sama nanti Dudukannya? frame cover. Oke. Tinggal pasang aja, pokoknya jelas gitu. Disesuaikan dengan itu. Jadi tetap ya Mas, nanti ini stoknya kita terbatas juga. Terbatas banget juga ya. Jadi nggak banyak pilihan juga sebenarnya. Nah mungkin nanti untuk update ya, nanti kita segera update untuk ketersediaan ketersediaan barangnya. Oke ya? Oke. Apa lagi nih Om? Udah? Udah. Nah, Nah. ada lagi pertanyaan atau close ya? Oke. Alhamdulillah. 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 Oke, Sama-sama, sama-sama. terima kasih Atur Nuhun. Semoga menjawab ya, kalau misalnya masih bingung juga bisa langsung ke admin ya Om ya. Ya, ke Bisa admin. langsung tanya-tanya ke admin. Nah Om, sepertinya kita udah di ujung pembahasan nih Om. Jelas. Ini kita kan udah seperti judul kita nih, kita udah bahas apa nih Om tadi? Quality never lies. Quality never lies. Atau apa tadi itu kata Mas Eko tuh? Apa tadi Mas? Life is never flat. Nah, ini kalau teman-teman di sini masih banyak pertanyaan ya Om yang belum kita jawab, bisa langsung ke admin atau ke WA admin atau di DM juga Om ya. Betul. Nah, terus juga untuk teman-teman kalau masih punya masukan atau saran nih untuk personal berikutnya, bisa langsung juga bisa langsung ke WA admin juga ya Om ya, biar Bisa. kita dapat masuk. Oh. Apa tuh? Ada satu pertanyaan Apa terakhir tuh? Apa boleh? tuh? Harga Oh, Masya Berapa? Allah. Oke, nanti kita sebutin di sini harga kopi. harga kopi nih sambil Bisa minta itu daftar menu. Bah. Enggak akan bacain. Saya mesti pilih depan nanti. mana nih? Tapi, kasih tahu, Pi. Ini teman-teman, harga kopinya tuh bervariasi. Dari yang murah aja tuh ada 17.000 tuh. Murah banget ya, sampai 20.000. Nih, teman-teman. Harga kopinya SS ya. Bisa langsung di SS. Harga kopinya. Nah, Harganya itu murah meriah. murah meriah banget. Oh, nggak sampai Plus, 20.000. enggak sampai 20.000. Dan pastinya- Apalagi tambah senyuman ya. Senyuman yang Yang bikinnya nih, Iya gimana juga nih. senyuman bikinnya? Nih, untuk teman-teman juga yang main terus jangan lupa untuk coba si kopi ya Om ya. harus Harus wajib coba Karena Quick kopi. dibikinnya juga dengan senyuman indah. Dengan Dengan perasaan, keikhlasan. dengan keikhlasan. Oke. Jadi ini udah bisa diakhiri aja ya. Jadi untuk teman-teman nih, kalau misalnya masih ada banyak pertanyaan yang masih mengganjal, bisa langsung ke admin ya Om ya, bisa melalui DM atau ke WhatsApp. Dan Oke. terus juga tolong berikan kita saran dan kritik nih Om untuk
Chris Corner di berikutnya. Ya betul. Bener, Oh, sebenarnya satu lagi, Vi. Apa nih? Apa tuh? Kalau pingin tahu tentang Pikopi, Instagramnya apa sih sebenarnya? Apa tuh? At Pikopi. @Pikopi titik by Pikopi. Nah, Coba bisa. ditulis di situ, Mas Farhan, Ya. supaya nggak minutan. Begini mas, begini. So, ya nanti teman-teman bisa lihat di situ di kolomnya. Biar spill sedikit di Instagramnya deh Ya, tentang bisa Pikopi. langsung. Soalnya Bisa banyak langsung. kegiatan juga ya di Pikopi ini. Banyak banget, apalagi pikniknya loh itu. Wah, ngeri bukannya. Nobar nih Om, seru banget yang di Ya. Bandung nih, bisa langsung. Nobar Persibnya. Iya, timnas bisa nih langsung Ya. ke. Terus pingin ngerasain suasana sahdunya Lembang. Oke, bisa juga Bisa nih. langsung tadi kemana tadi? Vi? Ke piknik kopi ya. Piknik kopi ya. Jalan Di Jalan mana? Di Jalan Baru Ajag. Desa. Nah, itu, Baru nanti. Ajag Desa nomor 154. Oke, Bisa langsung ya teman-teman. bisa langsung ke sana. Go. Langsung lah. Jadi teman Ini sama keluarga. ya, teman-teman yang luar kota apalagi Ya, nih? bisa tuh, bisa dijadiin destinasi ya dari Kres nih. Dari Kres Ya. ke sini bisa langsung ke atas. Bisa langsung Jalannya. aja. Dan kalaupun pingin tahu tentang informasinya, ayo ya, Ya. bisa langsung datang ke Kres, ada Bisa. Pikopi, Benar, nanti benar. dianterin lah sama Nanti teman-teman diantar. Pikopi. Asik. Saya pingin piknik nih, oh boleh Bisa, langsung. ke Bisa Lembang. banget, bisa banget. Bisa banget. Yo. Oke. Aduh, jangan. Aduh. Oke, Vi. Oke, udah ya. Udah nggak ada pertanyaan Jadi lagi ya, itu- alhamdulillah ya. Ya Terima untuk kasih banyak teman-teman, ininya. terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Antusiasnya, udah banyak pertanyaannya juga. Terima kasih sekali. Dan sekali lagi kita minta saran dan kritik ya Om untuk Yes. Chris Corner berikutnya nih. Tolong kasih kita saran untuk episode berikutnya tentang apa ya, masih bingung tentang apa, bisa ya Om ya. Boleh. Langsung terus mau request gak? Nih si Om harus didandanin ini, bisa. Bisa Ya. banget. Bisa banget ya Om ya. Jadi untuk semuanya, sampai jumpa di minggu depan ya Om. Di minggu depan, Di yang episode jelas. 7. Di bulan sekarang, bulan Agustus, Iya. tetap semangat teman-teman, semangat kemerdekaan, Iya, bener semangat banget. menumbuhkan jiwa nasionalismenya. Bener, Om. Terus semangat untuk terus berkolaborasi juga ya Iya, dengan bener, kita di bener. sini. Bener, Om. Kita ngajak kolaborasi. Terus semangat buat teman-teman, semangat untuk kerja ya. Iya benar. Ah. Jadi intinya jangan menghaluri ya. Menghaluri ya. Oke, untuk teman-teman, sampai jumpa di. Gimana? Oke. Ya, terima Oh, kasih juga nih jelas. lahannya udah kita ricuhin ya Om ya. Ya. Terima kasih Mas Eko. Iya, Intinya masuk Mas Eko. masuk Mas Eko. Oke, Oke ya. sampai jumpa di Chris Corner berikutnya. Ya. Chris Corner Ride and stream bareng di kopi. Dadah semuanya. Assalamualaikum.